Selamat malam Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini saya sedang berada di posko terpadu, posko Basarnas yang berlokasi di jalan atau di Pelabuhan Potere Tribuners. Nah, seperti inilah suasana di posko Basarnas ini Tribuners sejak 6 hari tenggelamnya kapal di sekitar perairan dekat Pangkep Tribuners. Dan untuk hari ini kembali ditemukan 2 korban. Ya, pada hari ini ada 2 korban ditemukan di sekitar Pulau Pemantuang sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Kedua korban tersebut Tribuners sudah tidak dikenali lagi, sebab mayatnya sudah ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa, dan saat ini jenazahnya masih ada di sekitar Pulau Pemantuang. Di sana keluarga korban yang berada di dekat lokasi tersebut masih sementara melakukan identifikasi, mencari tahu identitas korban. Namun berdasarkan keterangan yang didapatkan oleh Kepala Basarnas Kota Makassar, Bapak Junaidi, kedua mayat tersebut belum bisa diidentifikasi. 1 mayat laki-laki dan 1 mayat perempuan. Nah, jika kedua mayat tersebut pada malam hari ini juga tidak bisa diidentifikasi, maka akan dibawa ke Makassar Tribuners untuk diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Ya, hingga saat ini Tribuners hari ke-6 setelah tenggelamnya kapal Ladang Pertiwi, kapal KM Ladang Pertiwi, sudah ada 34 korban yang ditemukan. 31 dalam keadaan selamat dan 3 lainnya sudah tidak bernyawa dan ditemukan dalam keadaan meninggal Tribuners. Nah, seperti inilah suasana di Pelabuhan Tribuners. Tim Basarnas kembali untuk beristirahat setelah melakukan pencarian Tribuners. Hingga saat ini masih ada 16 korban Tribuners yang belum ditemukan, namun pihak Basarnas masih akan terus melakukan pencarian, dan besok adalah terakhir waktu pencarian atau sudah cukup seminggu. Namun pihak Basarnas sendiri mengatakan kemungkinan akan ada penambahan waktu pencarian, tapi pihaknya masih ingin berkomunikasi dengan pihak terkait, utamanya dalam hal ini pimpinan daerah atau pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan, untuk bagaimana agar pencarian lebih dimasifkan lagi untuk menemukan ke-16 korban yang saat ini belum juga ditemukan Tribuners. Dan kata Junaidi, kemungkinan jika ada penambahan akan ditambah 3 hari pencarian 16 korban yang saat ini belum ditemukan. Ya, hingga saat ini Tribuners, korban yang ditemukan sudah ada 34. 31 diantaranya alhamdulillah ditemukan dalam keadaan selamat, dan 3 lainnya sudah tidak bernyawa. Terakhir ditemukan pada sore tadi sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah di sekitar perairan atau sekitar Pulau Pemantuang. Baiklah Tribuners, demikianlah yang dapat saya laporkan dari posko terpadu Basarnas di Pelabuhan Potere, Kota Makassar.
Terima kasih telah menonton live Facebook Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Nah, pagi ini saya masih berada di jembatan galangan kapal yang berlokasi di Kecamatan Tallo. Nah, seperti inilah Tribuners kondisi jembatan. Di sini ada PT IKI Persero yang bekerja sama dengan Polsek Tallo dan Ujung Tanah melakukan aksi Jumat bersih pada pagi hari ini di sekitar jembatan. Nah, seperti inilah suasana atau tampilan di pinggir jalan menuju jembatan. Dan di sini rumput yang seperti kita lihat tadi cukup banyak, cukup tinggi. Pada pagi ini menjelang siang sudah mulai bersih. Dan di sini ada direktur PT IKI juga ikut turun langsung membersihkan kondisi rumput atau jalanan di sini. Nah, cukup panjang juga Tribuners di sini rumput yang telah dibersihkan. Nah, di sini juga tersisa pohon ini Tribuners yang tidak dibersihkan, namun di pinggir jalan semua rumput atau rumput yang tinggi telah dipotong dan dicabut, seperti yang di bagian sana Tribuners. Di bagian kiri sana rumput telah dibersihkan dan diangkut, dimasukkan ke dalam kantong plastik dan akan dibuang. Nah, sementara di sini tadi telah dibersihkan menggunakan pemotong rumput seperti yang kita lihat sekarang ini. Nah, seperti inilah Tribuners kondisi suasana di pinggir jalan ini menuju jembatan ke atas sana Tribuners. Ya. Ya, selamat pagi Tribuners. Saat ini saya masih berada di jembatan galangan kapal. Nah, seperti inilah kondisi besi yang berada di pinggir jembatan yang telah dicat Tribuners. Dan seperti itulah tampilan Tribuners. Nah, seperti inilah Tribuners kondisi yang telah dicat oleh PT IKI Persero dan juga bekerja sama dengan Polsek Tallo dan Ujung Tanah. Ya. Dan seperti itulah di sana Tribuners tampilan yang kita lihat pada pinggir jembatan yang berada di bawah telah dicat warna kuning dan bagian atas dicat seperti yang kita lihat saat ini ada warna biru dan juga putih. Nah, seperti inilah tampilan yang telah dicat Tribuners. Yang sebelumnya pada pagi hari tadi polos warna putih dan juga berdebu banyak yang melengket. Dan sebelum dicat terlebih dahulu tadi pihak
dari PT IKI dan juga Polsek Talot dan Ujung Tanah terlebih dahulu menyikat dan membersihkan lumut atau debu-debu lumut yang berada di atau yang menempel pada tembok. Dan hingga pada pagi ini menjelang pukul 10, setengah 10 di sini ya. Selamat pagi Tribuners dan Facebooker. Nah, sekarang kita berada di Stadion Gelora B.J. Habibie yang berada di Jalan Stadion, Kecamatan Bacu Piki, Kota Parepare, Tribuners. Nah, ini dalam rangka persiapan uji coba ya, PSM Makassar melawan Sulut United. Nah, suasana di luar stadion juga tidak kalah sibuknya dengan yang di dalam ya. Nah, karena kita lihat di sini, di sini di tower-tower listrik ini sudah ada pekerja yang menyesuaikan listrik yang akan digunakan di stadion jelang laga ya. Nah, ini kita lihat di tower-tower ini, dari tiang listrik ini sudah ada pekerja, dan di beberapa juga tiang listrik sebelah sana juga sedang mempersiapkan listrik. Nah, dalam kaitannya ini secara otomatis terkait pencahayaan lapangan ya nantinya Tribuners. Nah, ini Tribuners ya. Jadi ini ada pengerjaan listrik di sini dan di sana ya, Tribuners. Nah, juga sudah ada yang mengerjakan listrik. Jadi memang kemarin sebanyak 30 buah lampu dari PSM Makassar atau yang dulunya sempat digunakan saat masih ada lapangan ya, Stadion Matuanging, itu dibawa ke B.J. Habibie, dibawa ke Parepare untuk kemudian menambah kekuatan pencahayaan Stadion Gelora B.J. Habibie, Tribuners. Nah, di sini sudah ada pekerja yang mengerjakan ya, menyesuaikan listrik yang akan digunakan stadion. Nah, Tribuners. Jadi memang persiapan tidak hanya dilakukan di dalam lapangan ya, tetapi infrastruktur di luar lapangan juga ini harus mendukung, terutamanya ini listrik. Nah, ini sudah ada, dan di sebelah sana juga. Nah, sudah ada yang ini memperbaiki ya listrik, menyesuaikan bagaimana agar pertandingan uji coba PSM Makassar melawan Sulut United ini berjalan lancar, khususnya di bagian kelistrikan. Nah, ini juga kita lihat beberapa orang sibuk lalu lalang terkait pengerjaan. Nah, Tribuners dan Facebooker, ini juga tampak luar daripada stadion, bisa kita saksikan bersama-sama ya. Begini tampak luar dari stadion, yang nantinya bisa dibayangkan ya, nantinya ketika PSM datang dan tim-tim pemain Sulut, wasit akan berhenti di depan pintu gerbang ini ya. Nah, terkait parkiran untuk pemain nantinya ya, atau penonton ya, ini di depan sini sudah ada gor mandiri. Nah, ini bisa digunakan nanti halamannya untuk parkir, dan juga masih luas sekali daerah-daerah parkir yang kemudian bisa menampung atau mengakomodir penonton yang akan datang. Nah, begini tampak luar dari stadion ya, Tribuners dan Facebooker. Seperti yang ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dan Facebooker dan pecinta PSM Makassar. Nah, saat ini kita berada di dalam Stadion Gelora B.J. Habibie yang berada di Jalan Stadion, Kecamatan Bacu Piki, Kota Parepare, Tribuners. Nah, di sini di dalam stadion Tribuners, seperti yang kita lihat ini, beberapa bench sudah terpasang, bench pemain untuk persiapan laga PSM Makassar
melawan Sulut United ya Tribuners. Nah, ini dia Tribuners dan Booker bench pemainnya. Kalau kita lihat dari jauh seperti ini. Tribuners dan Facebooker, bench pemain ini baru saja didatangkan kemarin dari Makassar Tribuners untuk mempersiapkan persiapan laga PC Makassar lawan Sulut United Tribuners. Tidak hanya di sini, di sebelah sana juga sudah ada Tribuners ya, bench pemain. Nah, saat ini bench pemain ini salah satu ini ya, apa namanya? Dalam rangka mempersiapkan laga, baik itu laga uji coba maupun nantinya pas verifikasi. Ini Tribuners bench yang akan digunakan PC Makassar melawan Sulut United nantinya, atau yang akan PC Makassar akan bentrok dengan Sulut United pada tanggal 6 nantinya, hari Senin. Hanya tinggal beberapa hari lagi ya Tribuners. Tribuners dan Facebooker. Nah, seperti yang kita tahu ya, laga uji coba PSM Makassar melawan Sulut ini tidak lama lagi. Hanya tinggal bersisa 3 hari lagi, dan PSM Makassar akan dijadwalkan datang paling lambat tanggal 5 Juni ini atau hari Minggu Tribuners. Dan ini salah satu kesiapan atau persiapan di Stadion Gelora B.J. Habibie ini ya, salah satunya bench yang sudah didatangkan dari Makassar ya Tribuners. Nah, ini suasana lapangan, suasana tribun tertutup ya Tribuners. Ini bench pemain Tribuners ya. Di sebelah sana juga sudah terpasang ya Tribuners, modelnya sama. Nah, ini nantinya Tribuners ya, salah satu persiapan laga ini, untuk persiapan laga Tribuners dan Facebooker, bench pemain ini. Nah, ini yang di bagian sebelah ya, di bagian ini salah satunya Tribuners. Ini bench pemain. Tribuners ya, menjelang laga uji coba ini Tribuners, sudah sejak 3 hari yang lalu Stadion B.J. Habibie ini tidak berhenti bekerja untuk mempersiapkan laga uji coba tersebut. Selain laga uji coba, memang persiapan juga ditujukan untuk juga verifikasi ya, verifikasi PT LIB nantinya. Salah satu, laga uji coba ini Tribuners akan menjadi bahan evaluasi untuk mempersiapkan pembenahan yang lebih baik atau yang sesuai standar Liga 1 saat verifikasi home base PSM nantinya di Kota Parepare ya Tribuners. Nah, ini salah satunya mendatangkan kursi daripada yang dulu dipakai PSM Makassar ya, di Matuangi.
Tribuners. Begini suasananya, dan ini potret atau penampakan bench yang akan nanti digunakan Sulut United dan juga PSM Makassar ya. Nah, seperti ini Tribuners. Andi Wahyu, tribunnya kita kasih fokus sama ruang ganti pemain. Yes, sebentar, bosku. Kita fokus dulu ke ini. Nah, kalau mau lihat tribun, nah kira-kira begini ya, gambar tribun. Gambar tribun Tribuners. Rudi Tompang, semoga lolos verifikasi insyaallah, amin. Nah ini Tribuners ya, ini kita sebagai persiapan Tribuners dan Facebooker dan seluruh pecinta bola di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini kondisi dan suasana di dalam stadion yang sedang melakukan pembenahan terus-menerus sejak beberapa hari terakhir ya. Nah ini salah satunya dengan mendatangkan kursi bench pemain ya. Nah, ini persiapan ini bukan hanya untuk sebenarnya laga uji coba, tapi memang juga laga uji coba ini kemudian akan menjadi bahan evaluasi buat Parepare bagaimana caranya atau pembenahan selanjutnya kemudian menjadi lebih terarah. Pembenahannya lebih terarah ke memenuhi syarat-syarat PT Liga 1 nantinya untuk lolos verifikasi. Nah ini untuk sekarang ini kita kasih lihat ya penampakan bench pemain. Dan juga sekeliling lapangan. Nah, Tribuners dan Facebooker di sini sudah ada pihak-pihak ini ya, pihak-pihak yang mengerjakan listrik lah dari PLN yang mengerjakan pencahayaan listrik dan pencahayaan ya Tribuners. Nah, kalau bisa mau dilihat di sana, ada di sana ya. Di sebelah sana juga tidak berhenti bekerja ya Tribuners. Andi Wahyu, mantap wali kotaku. Ya, selamat siang lagi Tribuners dan Facebooker. Kali ini kita diberikan izin ya, bisa lihat ruang ganti pemain PSM Makassar. Ya, ruang rumah ya. Dia ruang gantinya ya. Ini masih dalam tahap pengerjaan juga Tribuners dan Facebooker. Jadi kita mungkin tidak bisa terlalu lama karena ini masih ada tahap pengerjaannya. Tapi kalau mau dilihat lebih begini ini ya, ruang ganti. Kan? Jadi ini kalau dilihat dari ruang gantinya sih nanti ada baju-baju pemain ya kayak Liga Inggris. Kerja ini lagi menyusun. Jadi kalau dia dari ruang ganti ini sudah mirip Liga Inggris ya ruang gantinya, jadi ya kayaknya sudah bisa lah lolos verifikasi. Tribun terbuka kayaknya itu tribun kayak akan dicip warna merah, sepertinya tribun terbuka. Nah ini ya tim ini. Oh iya ya, ini nantinya akan dipasang AC ceritanya juga Tribuners.
Ini. Tribuners ya, sedang ada pekerja. Ini memang di luar juga masih sangat banyak pekerjaannya, tapi Pemkot optimis bisa selesai semua ini Tribuners dan Facebooker. Ya, karena pengerjaan ini dikeroyok pagi siang malam ya. Dan pemain ini kamar apa ini? Ruang shower ya. Hai Tribuners, diinformasikan bahwasanya tumpukan sampah yang ada di lingkungan Laju, Desa Cilelang, Desa Lawalu, Kecamatan Malusia Tasik, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Tribuners. Jadi diinformasikan kembali bahwa lokasinya sampah ini Tribuners tepatnya di lingkungan Laju, Desa Lawalu, Kecamatan Seping Raja, Kabupaten Baru, Tribuners. Seperti yang kita lihat bahwasanya tumpukan sampah ini merupakan sampah atau limbah rumah tangga ya Tribuners, yang dibuang di pinggiran sungai, di bantaran sungai ini. Yang tentunya sampah yang dibuang di bantaran sungai ini menyebabkan pencemaran pada sungai di Kecamatan Seping Raja ini Tribuners. Ini adalah sampah yang masih tertinggal dan tidak jatuh ke sungai, ke aliran sungai. Namun dipastikan pastinya sudah banyak sampah yang tertumpuk di sini yang sudah jatuh ke sungai dan dibawa oleh arus sungai. Tentunya itu sangat mencemari sungai di sini Tribuners. Seperti yang kita lihat ini Tribuners, bahasanya ini adalah limbah rumah tangga Tribuners yang bertumpuk di sungai Seping Raja ini Tribuners. Kebanyakan adalah sampah-sampah plastik yang mana tentunya tumpukan sampah ini mengeluarkan bau yang kurang sedap Tribuners. Seperti lihat di sini ada sampah-sampah telur, kulit pisang dan lain-lainnya Tribuners. Banyak lihat di sini Tribuners. Ini adalah perbuatan yang kurang baik ya Tribuners, tidak layak untuk ditiru karena ini adalah pencemaran sungai.
saudara. Ya, saat ini saya sedang berada di jembatan Tribunars. Di sini PT IKI Persero bersama Polsek Tallo dan dari Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Tallo. Mereka sedang melakukan jimat bersih di jembatan ini Tribunars. PT Industri Kapal Indonesia atau IKI bersama, di sini terlihat sejumlah dari Polsek Kecamatan Tallo dan juga Babinsa sedang menggelar jimat bersih di jembatan ini. Ya, mereka menyapu, membersihkan bagian jembatan, kemudian mengecat kembali pada besi jembatan ini. Di sepanjang jembatan ini Tribunars, seperti yang kita lihat di sini, polisi dari Polsek Tallo mengecat besi yang berada di pinggir jembatan yang awalnya warna putih dan abu-abu, sekarang dicat jadi warna kuning. Begitupun dengan di pinggir jembatan ini diberikan kapur Tribunars dan ditulis seperti yang kita lihat sekarang ini. Di sini pihak kepolisian menggunakan seragam warna kuning hitam, sementara dari PT IKI menggunakan seragam warna putih Tribunars. Ya, ini tepat di atas jalan tol Tribunars, jembatan ini. Jembatan apa lagi namanya ini, Pak? Galangan kapal. Galangan kapal, ya. Karena ini anunya sempit gitu, jadi bagus kalau puasa aja. Ya, kita lihat di sini Tribunars. Bagian kiri, jembatan ini sudah mulai dicat di jembatan Galangan Kapal. Ya, dan terlihat di sini Tribunars masih cukup banyak dari pihak PT IKI Persero yang bekerja sama dengan Polsek Tallo, Kecamatan Tallo, dan juga dari Kecamatan Ujung Tanah yang melakukan aksi bersih dan juga mengecat kembali pada jembatan Galangan Kapal ini Tribunars, yang lokasinya berada di Tallo. Di sini ada gabungan dari Babinsa
pihak kepolisian juga Tribuners. Nah, di sini polisi juga yang mengecek menggunakan kuas pada bagian pinggir jembatan galangan kapal ini. Ya, arus lalu lintas pada pagi hari ini di atas jembatan cukup ramai Tribuners, seperti yang kita lihat. Kendaraan melewati di atas jembatan ini. Nah, sebelum dicek Tribuners, terlebih dahulu bagian dinding atau bagian tembok pada jembatan ini dikuas untuk dibersihkan lumut-lumut atau debu yang menempel pada tembok ini sebelum dilakukan pengecatan. Nah, selain pada jembatan, di sini juga warga mencabut atau PT IKI mencabut rumput yang berada di pinggir jembatan dan membersihkan Tribuners. Tribuners, pada saat ini saya mengabarkan bahwasanya kondisi akses menuju destinasi wisata Ujung Batu Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, kondisinya masih tetap usai Tribuners, dan hingga saat ini belum diperbaiki oleh pihak terkait. Kondisi jalan betonnya menuju destinasi wisata Pantai Jembatan ini masih ambruk menyebabkan karena dampak dari cuaca ekstrim pada beberapa bulan yang lalu Tribuners, namun hingga saat ini masih belum diperbaiki Tribuners. Jadi kerusakan jalan menuju Pantai Jembatan ini lumayan parah ya Tribuners. Hampir semua badan jalan yang dibeton itu rusak.
kedua anaknya. Ia melewati jalur bawah pas di pinggiran pantai, atau menggunakan jalur yang di atas Tribunus yang pinggiran sisa-sisa beton yang masih belum terkikis atau belum ambruk. Jadi suasana pada saat sore hari di Kota Jembatan ini jelas. Kemudian jalur yang ke dalam lagi menuju jembatan ini. Di sini di jalur ini kerusakannya sudah hampir penuh, dan sudah kerusakan ambrukannya sudah mencapai tembok pembatas antara TPU yang di sebelahnya adalah tempat pemakaman umum. Jadi ini merupakan tembok pembatas antara pantai jembatan dengan TPU, tempat pemakaman umum, kurang sepanjang meter. Kondisi kerusakannya di titik ini terus cukup parah ketimbang di jalur yang sebelah sana terima, karena dari sebelah sana masih separuh yang rusak. Namun untuk di jalur titik ini terbatas kerusakannya sudah parah. Ya, untuk melewati dari arah sana menuju ke sebelah itu harus melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini terus. Nilai pilihan terus melalui bambu ini atau pengunjung bisa lewat di pinggiran pantai ini terus. Namun kekurangannya kalau kita lihat di pinggiran pantai, kita akan terhalang oleh tali-tali perahu yang ada di pinggir pantai ini terus. Namun ketika melewati jembatan yang terbuat dari bambu ini, bisa sedikit lebih lancar, namun cukup menguji nyali. Tentunya ini cukup
Ini seperti apa kondisi di dalam timnas, mari kita sama-sama saksikan timnas malah kondisi akses menuju pantai ujung batu terus. Sebelah ini adalah TPU Simpang Merangga Temenes dan kondisinya begitu. Ini adalah tembok misa antara ujung pantai ujung batu dengan TPU Simpang Merangga Temenes. Jadi aksesnya ini cukup parah rusaknya terus. Betul kita lihat ya. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya pada setiap khatib mengingatkan, mengajak dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbah, wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan
menjadi sebuah ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia di dunia ini terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya sampai ajal kita tiba kelak. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pesan takwa juga haruslah senantiasa menjadi hiasan bagi bibir kita, karena takwa adalah nasihat yang sangat terbaik. Menasihatkan takwa berarti menasihatkan diri dan orang lain untuk menjaga nikmat iman dan hidayah di dalam hati kita. Karena dengan takwa, iman di dalam hati semakin kuat. Begitupun dengan sebaliknya, menurunkan takwa berarti rapuhnya iman yang bisa berujung pada kemusnahan. Dan musnahnya iman berarti musnahnya hidayah Allah di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang tampak secara jelas sehingga setiap orang bisa menyikapinya dengan mudah. Demikian pula ada hal-hal yang tersembunyi sehingga tidak bisa dan tidak mudah kita menyikapinya. Jika Allah merahasiakan sesuatu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud tertentu, akan tetapi dengan tujuan yang jelas. Karena menurut Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Perkara yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ridhonya dalam amal ketaatan kepadanya. Makanya janganlah sekali-kali kita meremehkan sesuatu apapun dari ketaatan kepadanya, karena mungkin disitulah letak ridho Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyembunyikan murkahnya dalam perbuatan maksiat. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan sesuatu dari maksiat kepadanya. Mungkin disitulah letak murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menyembunyikan para walinya di antara makhluknya. Maka janganlah sekali-kali kita meremehkan siapapun itu. Barang siapa yang tidak kepada Allah dan Rasulnya, maka pahala yang dia dapatkan dari Allah dan Rasulnya. Apabila kasih waktu di dunia nasihat, barang siapa yang tidaknya hanya karena dunia semata, atau berarti yang kekuha, atau hanya karena wanita yang ingin menyakitkan, maka kasih waktu dia maka pahala yang dia dapatkan dari apa yang dia tidak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, betapa mahalnya sesungguhnya di dalam ibadah. Yang salat di masjid kita yang mulia ini ada begitu banyak dengan takbir yang sama, dengan rukuk yang sama, sujud yang sama, bahkan mungkin doa yang kita panjatkan adalah doa yang sama. Akan tetapi ada satu nilai yang berbeda di dalam Allah Subhanahu wa taala. Itulah niatnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa pentingnya satu niat di dalam beribadah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan satu contoh, pernah memberikan suatu gambaran di dalam Al-Quran tentang bagaimana seseorang yang senang bersedekah, akan tetapi sedekah mereka itu tidak ada pengalaman sekarang. Bagi kita yang senang bersedekah, hati-hati. Bertanya kepada kita, apakah sedekah kita ini merupakan sedekah yang diterima oleh Allah,
yang tidak ada alat sekarang. Karena Allah memperingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau hapuskan pada sedekahmu bimani wal-adha, dengan menyebut-nyebutnya dan membuat rasa sakit hati terhadap orang yang engkau sedekahi. Siapa mereka ini hadirin? Kadzalika fikwalahu bi'al nas, mereka adalah orang-orang yang berinfak atas hartanya hanya karena riya terhadap manusia, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan tidak ada rasa iman terhadap Allah dan hari. Lalu dia keluar dari rumahnya, lalu dia ketuk-ketuk pintunya, lalu bangunlah istrinya. Begitu terbangun istrinya, amarahnya masih ada di dalam dirinya. Kemudian dia berusaha mengendalikannya, lalu diajak duduk sama istrinya. Begitu dia duduk bersama dengan istrinya, lalu istrinya bercerita. Apa yang diceritakan? Dia bercerita kepada suaminya bahwa orang yang tidur di sampingnya adalah mertua perempuannya, yang dipakaikan adalah pakaian suaminya. Untuk apa? Menakut-nakuti jangan sampai ada orang yang mau naik mengganggu di rumahnya. Dia telah menyelamatkan nyawa istrinya, dia telah menyelamatkan nyawa mertua perempuannya, dan dia telah menyelamatkan dirinya sebagai manusia. Dalam kehidupan ini ada orang tidak mampu menyelamatkan dirinya, tidak mampu menyelamatkan kemanusiaan. Karena kenapa? Nafsu amarahnya menguasai dirinya, dan akalnya dan jiwanya itu dikendalikan oleh nafsu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia menodai dirinya sebagai manusia yang mulia diciptakan oleh Allah. Karena itu kemuliaan pada diri dan penghormatan pada diri kita sendiri atas keseimbangan ini menjadi sangat penting dalam hidup ini. Orang yang mampu menata dirinya, menempatkan akal pada proporsinya, dan menjadikan hati ini sebagai alat penerang dalam hidup ini, dan menjadikan nafsu sebagai nasihat juga di dalam jiwa ini, maka insya Allah kita akan menampilkan kebaikan dalam hidup ini. Itu sebabnya kita diajari satu doa sebagai penutup khutbah saya pada hari ini. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, wa min amami nuran, wa min khalfi nuran, ya nuran nur ya alim ma fis sudur, akhrijni minaz zulmati ila nur. Itu satu doa diajarkan oleh Nabi SAW agar diri kita ini disinari oleh nur cahaya, karena nur cahaya itulah yang itu PBB dikelola oleh Badan Pendapatan karena berganti dengan pengelolaan keuangan, maka mau tidak mau ini menjadi tanggung jawab kita di lingkup pengelolaan keuangan termasuk pendapatan, dalam hal ini PBB. Salah satu yang mendukung di dalam anggaran pemerintah daerah yaitu pendapatan yang cukup besar, pengaruhnya itu salah satunya adalah PBB. Nah, PBB ini kami sengaja memang turun ke kecamatan masing-masing, ke kecamatan, karena mengingat kami tidak langsung ke desa-desa, tidak langsung ke kelurahan, kita memang menganut polanya harus ke kecamatan dulu, sehingga semua proses diketahui oleh camat baru langsung ke desa ataupun kelurahannya. Adapun SPPT yang kami serahkan hari ini, itu kami sampaikan bahwa SPPT yang kami serahkan hanya SPPT yang tidak mengalami tunggakan. Ya, jadi yang kami serahkan hari ini adalah SPPT yang tidak mengalami tunggakan. Untuk SPPT yang masih tunggakan, bukan kami. Ya, selamat sore Tribuners dan Facebooker. Sore ini kita berada di seberang ya, di angle yang berbeda, masih di kawasan Peronrangang Riverside. Nah, ini kita berada di seberangnya.
Kawasan ini berada di Jalan Bau Mas Sepe, Kecamatan Bacudiki Barat, Kota Parepare, Tribuners. Nah, begini suasana sore dan yang ada di Tondangan Riverside. Dulunya tempat ini belum mempunyai alun-alun Tribuners. Nah, sekarang ini dia sudah ada alun-alun yang dimana bisa dijadikan tempat masyarakat untuk menghabiskan waktu luang ya, Tribuners. Nah, di sini juga, dari sini kita juga bisa melihat, nah di seberang ini ada Tondangan Riverside, dan ini termasuk kawasan ya, masih kawasan Tondangan Riverside. Ini sudah menjelang maghrib, Tribuners. Suasana di sini cukup sepi ya, karena mungkin sudah sudah memasuki waktu maghrib ya. Dan ini juga berseberangan dengan ini jembatan Sumpang ya. Masyarakat Parepare menyebut ini jembatan Sumpang. Nah, di sini Tribuners adalah salah satu jalur utama kendaraan yang dari arah Makassar menuju Kabupaten Sidrap, Endrekang dan seterusnya, dan juga arah menuju Kabupaten Pindrang melalui jembatan ini ya. Jadi ini adalah jembatan penghubung yang tentunya sangat padat di waktu-waktu sore ini. Tapi seperti yang kita lihat sore ini, jalanannya cukup lenggang ya. Dan sini juga Tribuners biasanya ada perahu-perahu nelayan, seperti di seberang sana ada perahu nelayan yang sedang parkir di pinggir-pinggir ini ya, laut ini. Nah, ini Tribuners suasana sore ya di Tondangan Riverside, Kota Parepare. Dan sini dekat dengan Pasar Sumpang ya. Ini Pasar Sumpang dekat, jadi memang jalur ini jalur sibuk dekat dengan Pasar Sumpang, yang dimana tiap pagi hingga sore tadi biasanya masih dipenuhi oleh masyarakat yang berbelanja memenuhi kebutuhan. Selain pasar, di dalamnya juga ada penjual seperti makanan-makanan dan baju-baju seperti itu, Tribuners. Nah, ini suasana di sore hari. Ini salah satu pembangunan yang baru juga ya di Parepare, alun-alun ini.